100.000. Beli semua Tianjin Pharmaceutical. Dengan penampilanmu yang lusuh. 100.000. Apakah kamu bahkan mampu membelinya? Pergi-pergi. Jangan berdiri di sini menghalangi jalan. Direktur Umum Shan, mengapa Anda datang sendiri? Silakan cepat duduk. Bukankah ada seseorang di depan? Kami tidak terburu-buru. Seorang gembel sepertinya tidak mengerti apa-apa. Hanya belajar dari orang lain cara berdagang saham. Mereka hanya ingin sampah bermimpi kaya semalam. Dia dihitung sebagai clean. Pergi-pergi. Minggir dari jalan. Tuan Mudali, saya dengar Anda sangat terampil dalam perdagangan saham. Kali ini, grup Chang saya sedang menghadapi krisis. Hari ini, saya membawa semua modal saya. Ini adalah pertaruhan yang nekat. Saya ingin bertanya kepada Tuan Mudali, saham mana yang Anda unggulkan? Jika kau bertanya padaku, itu adalah Jingwen Gengti. Kapitalisasi pasar besar, momentum kenaikan yang kuat. Itu pasti akan memungkinkan Paman Shang untuk membalikkan keadaan sepenuhnya. Tuan Mudali memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Ini adalah salah satu dari sedikit saham dengan potensi pertumbuhan. Benar-benar bakat muda. Dia adalah ketua grup Chang, Zhang Tianqi. Zhang Tianxi seorang pengusaha terkenal di kota kami karena jatuhnya pasar saham, mengalami keretakan rantai modal, dan perusahaannya bangkrut. Dia gantung diri pada pukul 6 sore itu. Menyelamatkan satu nyawa, lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Bagus, kali ini saya akan mendengarkan Tuan Mudali. Saya akan membeli 10 juta saham Jingwen Gengti. Shihan. Tunggu. San Shihan putri tertua keluarga Shang. Saham ini, kamu tidak boleh membelinya. Kakak yang ini punya wawasan lebih unggul. Jingwen Gengti. Itu adalah lubang tanpa dasar. Kamu akan terjebak. Seorang gembel yang tidak tahu apa-apa. Beraninya kau menyebut saham yang kupilih sampah. Dia adalah tuan muda keluarga Li di ibu kota provinsi. Dia berkecimpung di pasar saham lebih dari 10 tahun. Dia tidak pernah salah. Siapa bilang di dunia ini, hanya Tuan Mudali yang mampu berdagang saham. Saham Jingwen Gengti yang dia pilih itu adalah sampah mutlak. Siapapun yang membelinya akan rugi. Sampah selalu keras kepala. Baiklah, kalau begitu, mengapa kita tidak bertaruh? Kita masing-masing memilih satu saham, dan lihat kenaikan siapa yang lebih besar. Yang kalah membayar 50.000. Bagaimana? Kau berani? Baiklah. Namun, aku ingin menaikkan taruhannya menjadi 100.000. Jika aku menang, kamu harus meminta maaf sambil berlutut. Karena telah menghinaku barusan. Sampah ini. Dia hanya keras kepala. Apa kau benar-benar berpikir bisa menang? Apa? Apa kamu takut? Kalau begitu aku harus lihat. Berapa lama kau keras kepala? Cukup. Nah, sekarang kau berlutut dan memohon padaku, dan aku mungkin masih menyisakanmu sejumlah uang untuk peti matimu. Tunggu sampai hasilnya keluar nanti, dan kau tidak akan punya apa-apa lagi. Kamu harus menyimpan itu untuk dirimu sendiri. Kau sampan. Kau benar-benar konyol. Semuanya lihat ke sini. Yang ini dia beli. Tianjin Pharmaceutical saham sampah. Telah jatuh selama 6 bulan berturut-turut. Kau sampan. Kau tidak mungkin serius berharap bahwa saham ini akan naik kembali, kan? Aku bilang itu akan naik. Maka itu pasti akan naik. Dan itu akan melonjak. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang kau cepat berlutut dan memohon padaku. Aku mungkin masih menyisakanmu sedikit uang. Tapi bagaimana jika nanti mencapai batas bawah? Kau tidak akan punya satu sen pun tersisa. Kau hanya akan bisa mengemis di jalanan. Aku menyarankanmu untuk segera membuang saham ini sekarang. Tak menangis sampai lihat peti mati. Apa kau benar-benar berpikir kami sebodoh dirimu? Jingwen Gengti akan jatuh. Bagaimana mungkin itu jatuh? Itu adalah fenomena normal. Itu selalu terjadi sebelum lonjakan. Hanya pembersihan. Turun 3 poin lagi. Tianjin Pharmaceutical. Tianjin Pharmaceutical menyentuh batas atas. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Sekarang bagaimana Tuan Mudali? Hari ini, kamu kalah. Akui kekalahanmu, kan? Serahkan uangnya. Kau sampan. Kau masih ingin aku memberimu uang. Kau ini apa, Tuan Mudali? Bagaimanapun juga, Anda mewakili keluarga Li dari ibu kota provinsi. Jika Anda kekurangan sikap seperti ini, itu tidak akan terdengar baik ketika berita tersebar. Bukankah itu hanya 100.000? Ketika aku makan di luar, harganya lebih dari 100.000 ini. Ini dia. Tunggu sebentar. Tuan Mudali, aku harap kamu belum lupa ketentuan taruhan lainnya. Baiklah, baiklah. Bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Li. Jika kamu benar-benar menyinggung perasaannya, itu tidak akan menguntungkanmu. Tidak berguna. Uangku tidak semudah itu diambil.
Di masa depan, aku akan membuatmu mengembalikannya pokok dan bunga. Kau akan memuntahkan semuanya untukku. Kehidupan lalu ayah anaknya dilemparkan ke penjara, dan keluarga Lee tidak ada lagi. Jika kamu berani memprovokasiku dalam kehidupan ini, aku tidak keberatan membiarkan keluarga Lee dihancurkan sedikit lebih cepat. 100.000 ini, semuanya dipertaruhkan pada Tianxin Pharmaceutical, ditambah leverage 10 kali lipat. Namun, sebelum jam 11 pagi besok, apapun alasannya, jual semuanya. Leverage 10 kali. Jika ini jatuh, kamu tidak akan punya satu sen pun tersisa. Juga, strategi pembelian macam apa ini? Tidak melihat harga, dan membuang semuanya pada jam 11. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Ikuti saja instruksiku dan lakukan perdagangan. Jika kita menghasilkan uang, aku akan memberimu amplop merah. Baiklah. Jika kita kehilangan uang, jangan datang mencariku. Aku beritahu ya, itu hanyalah keberuntungan bodoh, bahwa itu naik kali ini. Kau akhirnya berhasil mendapatkan uang, tapi kau tidak tahu kapan harus berhenti selagi unggul. Sekarang kau masih berpikir untuk menjadi kaya mendadak. Apa kau benar-benar berpikir Tianxin Pharmaceutical ini bisa terus naik? Dengarkan aku sebentar. Ikuti aku sekarang. Jual Jingwen Gengti dan beli seluruh Tianxin Pharmaceutical. Mungkin itu masih bisa menyelamatkan nyawa grup Shangmu. Bagaimana dia bisa yakin? Itu pasti akan naik. Jual semuanya. Beli Tianxin Pharmaceutical. Ayah, dia hanya menebak-nebak, dan dia bertaruh begitu banyak pada Tianxin Pharmaceutical. Berhenti bicara. Dengarkan aku. Direktur Liu lanjutkan dengan operasinya. Selesai. Itu mencapai batas bawah. Jingwen Gengti mencapai batas bawah. Dia menyelamatkan grup Shang kita. Kita harus menemukannya. Saya ingin membalasnya. 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ya. Tidak hanya menginginkannya untuk berlutut bersujud dan meminta maaf padaku. Aku juga ingin dia melihatku bermain denganmu. Biarkan dia memikirkan bagaimana rasanya menjadi seorang suami yang dikhianati. Kau memukulku lagi seseorang. Hentikan. Siapa yang begitu buta hingga berani menggangguku? Ketua Shang, bagaimana Anda punya waktu untuk berkunjung? Apel, Hai Cheng ini. Apakah sekarang menjadi wilayah keluarga Zumu? Kau berani menyentuh dermawanku. Dermawan. Berhentilah bercanda, Ketua Shang. Dia hanyalah seorang penjudi busuk. Ketika keluarga Xiang menangani masalah, kapan giliranmu untuk mengkritik? Sekarang berlututlah dan minta maaf kepada kakakku. Maafkan aku. Berlutut. Jangan keterlaluan. Aku menyuruhmu berlutut untukku. Maafkan aku. Baiklah, kau dipecat. Sekarang ingat. Kau ingat ini. Kakakku, akhirnya aku menemukanmu. Ketua Shang, aku hanyalah ikan kecil. Tak sanggup menanggung kehormatan Ketua Shang. Jika bukan karena peringatanmu, aset-asetku sekarang akan menjadi utang. Kau adalah dermawan penyelamat hidupku. Mari, untuk menunjukkan rasa terima kasihku, rumah di Huang Jia Yuan mewakili ketulusanku. Huang Jia Yuan, apakah itu yang direncanakan di sebelah tempat pembuangan sampah? Area villa yang merugi 5 miliar. Kakak Fan, siapa yang akan memikirkan ini? Kami awalnya menginvestasikan 50 miliar, dan Huang Jia Yuan ini sekarang tidak berharga. Bahkan tidak ada yang menanyakannya lagi. Sebaliknya yang di sana itu, kompleks perumahan relokasi. Shui Mushen, benarkah? Sekarang harganya melambung tinggi. Harganya sudah sebesar ini. 500.000. 50 juta. Tuan Shang, aku menyarankanmu untuk segera menghentikan proyek Huang Jia Yuan. Apa maksudmu? Maksudku adalah, Huang Jia Yuan tidak memiliki banyak potensi apresiasi, dan kamu akan terjebak dengannya. Aku sarankan Tuan Shang menanganinya selagi kerugiannya minimal. Omong kosong apa yang kau lontarkan? Huang Jia Yuan adalah proyek yang grup Xiangku akuisisi dengan investasi besar-besaran. Kami sudah menginvestasikan 500 juta pada fase awal. Mengapa kami harus berhenti hanya karena kau yang bilang? Biar aku beritahu, keberhasilan pasar saham hanyalah keberuntungan bagimu. Kau hanya menebak dengan benar. Apa kau pikir kau akan mendapat keberuntungan seperti ini setiap saat? Ini bukan keberuntungan, aku hanya tahu. Tuan Shang, daripada memilih Huang Jia Yuan, kamu sebaiknya menaruh taruhanmu pada Shui Mushen. Aku tahu dia berpura-pura mengerti apa yang tidak dia mengerti. Shui Mujan hanyalah perumahan relokasi. Itu sama sekali tidak memiliki nilai. Sampah, benar-benar sampah. Aku pikir kau benar-benar punya kemampuan. Aku tidak menyangka kau tak punya pandangan jauh ke depan. Pria yang tidak punya apa-apa. Bapakku, mungkin di pasar saham, wawasan Anda unik. Tetapi pasar properti sangat kompleks. Bapakku masih terlalu hijau. Ketua Shang, saya memberi keluarga Shang kalian satu kesempatan. Bagaimana? Seorang anak muda yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah perusahaan keluarga Shangku perlu kau berikan apapun? Selama keluarga Shangmu sepenuhnya mendukungku,
Aku akan memastikan keluarga Sangmu tidak hanya menjadi keluarga terkaya di Haicheng, tetapi juga memungkinkanmu menjadi keluarga besar nomor 1 di negara naga. Wu Feng, ayahku membantumu adalah tanda penghormatan. Kami tidak datang ke sini untuk mendengarkanmu menyombong. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan memanggil keamanan dan menyuruh kalian semua diusir. Nona Xiang, dia bicara omong kosong. Saya akan membawanya keluar dulu. Bagaimana jika aku bisa menyelamatkan hidupmu? Apa maksudmu? Besok pagi, Tuan bawa kau ke ibu kota provinsi. Kamu sama sekali tidak boleh ikut dengannya. Kalau tidak kamu akan mati dalam kecelakaan mobil. Bajingan, beraninya kau mengutuk ayahku. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan informasimu. Tetapi aku memang mengatur dengan Ketua Huang, Film was ibu kota translated provinsi. and narrated Namun itu by 3 hari dari media. sekarang. Apakah itu benar? Kita akan tahu besok, bukan? Selamat tinggal. Itu adalah orang terkaya di Haicheng. Kamu menyinggung perasaannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir istriku. Besok, dia akan datang untuk berterima kasih padaku. Ayah, Ketua Huang bertanya padamu, pagi ini, apakah kau ingin pergi ke ibu kota provinsi untuk bertemu orang penting? Bukankah kita bilang 3 hari dari sekarang? Ketua Huang berkata, tokoh penting itu mengubah waktunya. Besok pagi, akan ada seseorang bermarga Huang yang membawamu ke ibu kota provinsi. Kamu sama sekali tidak boleh ikut dengannya. Kalau tidak kamu akan mati dalam kecelakaan mobil. Jadi anak itu mengatakan yang sebenarnya. Aku harus memberitahu bos Huang. Qiangzi, kamu adalah saudara terbaikku. Apakah kamu mau menghasilkan uang bersamaku? Aku akan melakukannya. Biar ku beritahu ini. Kamu keluarkan dulu uang sakumu untuk dijadikan modal awal. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus pelankan suaramu. Jangan sampai ayahku tahu. Jika dia tahu, dia pasti akan memukulku sampai mati. Jangan khawatir, Qiangzi. Mulai sekarang kamu ikut aku. Aku akan memastikan kamu menghitung uang sampai tanganmu kram. Baiklah, aku ikutmu mulai sekarang. Apa yang kamu lakukan? Kakak lem bawahan Tuan Tai. Menagih utang. Duduklah. Suamimu yang tidak berguna berutang 70.000 padaku. Sampah itu mungkin tidak bisa membayarnya kembali. Bagaimana kalau kita gunakan kau si cantik ini untuk melunasi utang? Biarkan kakak memperlakukanku dengan baik. Lepaskan aku. Jalan. Kau berani melawan. Zisuan, Siapa yang memukulku? bajingan, aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan melumpuhkanmu. Utangnya masih belum lunas, kau mau melumpuhkanku. Bosku adalah Tuan Tai. Tuan Tai, kaisar bawah tanah Haicheng. Tapi belakangan sepertinya, dia diracun sampai mati oleh istrinya sendiri. Aku memberitahumu. Tuan Tai dan aku adalah saudara angkat. Kamu menyentuh wanitaku hari ini. Aku bahkan tidak perlu bergerak. Tuan Tai sendiri bisa melakukan Emil. Wu Feng, kamu seharusnya tidak bicara omong kosong seperti itu. Tuan Tai adalah orang besar di dunia bawah. Jika dia mendengar apa yang kamu katakan, kamu pasti mati. Jangan khawatir istriku. Tidak apa-apa. Kau sampan. Kau berani mengaku sebagai saudara angkat Tuan Tai. Tunggu sampai aku melaporkan ini kepada Tuan Tai. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Kita akan pergi sekarang dan menghadapi Tuan Tai secara langsung. Tuan Tai, aku dipukuli. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Itu, bajingan yang ini. Berutang uang dan menolak membayar. Aku hanya akan menagih utang. Tuan Tai kaisar bawah tanah. Dan dia memukulku. Benar. Dia juga mengaku sebagai saudara sumpahmu. Menipu orang di mana-mana. Dari mana datangnya berandalan kecil ini? Patahkan kakinya dan lemparkan dia ke sungai. Suamiku. Kau mengalami panas hati yang berlebihan. Jangan marah karena sampah seperti ini. Minumlah teh herbal pendingin untuk menenangkan diri. Emosi Tuan Tai sangat mudah meledak. Kurasa, itu tidak terlihat seperti hati yang berlebihan, racun kronis. Melainkan terlihat seperti dia telah menderita. Sialan apa yang kau katakan? Aku bilang, kamu bahkan tidak tahu seseorang meracunimu. Dengan satu kaki, sudah melangkah ke gerbang neraka, dan kamu tidak menyadari apapun sama sekali. Benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin aku menyakitimu, suamiku? Sampah. Berani omong kosong saat hadapi kematian. Beraninya kau memfitnahku.
Seseorang hancurkan mulutnya untukku. Kakak ipar. Karena kamu pikir aku berbicara omong kosong. Kalau begitu minumlah seteguk. Dan lihat apakah teh herbal ini benar-benar diracuni atau tidak. Ini disiapkan khusus untuk suamiku, untuk membantu meredakan panas dalam. Kakak ipar tidak berani meminumnya. Ini adalah racun yang bekerja lambat. Jangan takut. Meminumnya tidak akan membunuhmu. Just take ownership untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Minumlah. Minum. Suamiku, aku minta maaf. Aku juga dipaksa. Suamiku. Bicara, siapa yang menyuruhmu menyakitiku? Itu, Baiklah, kau jalan. Benar-benar berani meracuni kakak besarku. Lihat aku menghukummu. Dengan benar atas nama kakak besar. suamiku, dia memberiku racun itu dan menyuruhku meracunimu agar dia bisa mengambil alih semua kekuasaanmu, agar dia bisa naik ke tampuk kekuasaan suamiku. Kau tidak hanya meracuni Tuan Tai, kau juga mencoba menyeretku jatuh bersamamu. Kakak Klon. Setidaknya dia melahirkan seorang putra yang sehat untukmu. Mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Sialan apa The yang film kau was katakan? translated Aku and bilang. narrated by M Media. Tuan Tai. Putramu. Bukanlah anak kandungmu. Suamiku, aku minta maaf. Aku bingung sesaat suamiku. Jadi selama ini, kalian berdua sudah terlibat sejak lama, bukan begitu? Jalan. Kakak, terima kasih banyak. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, ingatlah untuk memanggilku Tuan Tai. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menghalangi Tuan Tai untuk membereskan kekacauan ini. Namun, aku akan membawa orang ini bersamaku. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf di depan istriku. Pergilah bersama kakakku. Lakukan seperti yang dia katakan. Kalau tidak kau akan mati. Seluruh keluargamu akan mati. Sekarang pulanglah bersamaku. Dan mohon ampun kepada istriku, jika istriku tidak memaafkanmu. Jangan berharap untuk melihat matahari besok. Ya. Halo, bagaimana hasil penyelidikannya? Seseorang melihat bahwa setelah kau pergi, Shang Tianqi marah oleh Wu Fan dan pergi dengan marah. Wu Fan, tanpa bekingan, aku ingin lihat bagaimana kau berani pamer sekarang. Tuan Muda Chu, mengenai masalah kakak Long, aku serahkan padamu. Wang Biyin ibu dari Ling Zixuan. Bibi, apa yang kau katakan? Kita semua akan menjadi keluarga mulai sekarang. Keluarga seharusnya tidak berbicara seperti orang asing. Kau duduklah. Ibu. Lihat betapa mampunya Tuan Muda Chu. Bajingan tak berguna itu menyebabkan banyak sekali masalah. Namun, biarkan Tuan Muda Chu bereskan kekacauan. Ibu. Wu Fin berkata, dia bisa menangani masalah ini. Dia. Sampah itu. Apa yang membuatnya mampu menangani kakak Long? Jika dia bisa menangani kakak Long, aku ibu mertuanya akan berlutut dan bersujud padanya. Bibi, kau tidak perlu khawatir mengenai Tuan Tai. Aku sudah berbicara dengannya. Kakak Lon tidak akan pernah datang lagi untuk mengganggu Zixuan kita. Tuan Tai, bukankah dia yang dengan sekali hentakan kakinya bisa membuat Hai Cheng, Tuan Tai yang menyebabkan gempa bumi itu? Tuan Muda Chu benar-benar mampu. Zai Xuan, cepat ceraikan sampah itu. Jika kau bisa menikahi Tuan Muda Chu, sebagai ibumu, aku juga akan mendapat kehormatan bukan? Bibi, jika kau mengatakannya seperti itu, aku bersedia menawarkan mahar 1 juta untuk menyambut Zixuan kita. Zai Xuan, kau dengar itu? 1 juta. Cepat ceraikan sampah itu. Ibu berhenti bicara. Aku tidak akan menikah dengannya. Mengapa kau begitu keras kepala? Sampah itu. Apa gunanya dia? Aku tidak peduli lagi. Kau harus bercerai hari ini mau tidak mau. Uang mahar Tuan Muda Chu. Aku sudah menerimanya. Ibu, bagaimana ibu bisa melakukan ini? Zixuan, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Bajingan, lepaskan istriku. Wu Feng. Kau datang di saat yang tepat. Sekarang juga segera. Ceraikan Zai Xuan. Tuan Muda Chu menghabiskan 1 juta untuk menikahi Zai Xuanku. Kau si miskin. Jangan hancurkan masa depan baik putriku. Aku akan memberimu 10 juta. Segera keluar dari rumah kami. 10 juta. Kau tidak akan bisa menghasilkan 10 juta. Bahkan jika kau menghabiskan 10 masa hidup. Kau si miskin. Kau tidak punya uang. Kau tidak punya keahlian ketika kakak Long datang mencarimu di sini.
kau menghilang dalam sekejap mata. Aku baru saja akan memberitahumu. Kakak Lon. Mengapa kau di sini? Duduklah. Pasti Wu Feng si sampah itu. Yang telah membuat kakak Long marah lagi. Kakak Long ada di sini untuk... Kau sampah, cepat diam. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kenapa kau tidak cepat-cepat dan berlutut kepada kakak Long dan memohon ampun? Mohon ampunan dari kakak Long. Jangan seret keluarga kita. Kau diam. Nona Liu, aku minta maaf. Itu salahku, karena gagal menyadari betapa pentingnya dirimu. Aku tidak mau uang itu lagi. Aku adalah seorang bajingan. Tolong ampuni nyawaku. Zizuan. Lihatlah sikap kakak Lon. Betapa tulusnya dia. Bagaimana kalau begini? Demi aku. Tolong maafkan dia. Oke. Cukup berhenti bicara. Aku memaafkanmu, tapi aku tidak ingin melihatmu lagi. Sekarang cepatlah dan dinya. Ayo pergi. Kakak Long, hati-hati. Hati-hati. Kenapa kau berteriak? Melihat Tuan Muda Chu membantu kita menyelesaikan masalah. Apa kau tidak senang tentang itu? Biar ku beritahu kau. Tuan Muda Chu jelas lebih mampu darimu. Aku hanya meminta kakak Lon untuk tidak mengganggu Zizuan lagi. Kenapa kakak Lon secara khusus berlari untuk berlutut dan meminta maaf kepada Zizuan? Mungkinkah keluarga Zhu kita memiliki pengaruh sebesar itu? Suji. Biar aku tanyakan sesuatu padamu. Apakah Tuan Tai benar-benar dibawa olehmu untuk membantu? Apakah itu perlu ditanyakan? Mengingat hubungan antara keluarga Zuku dan Tuan Tai. Maksudku, masalah kecil ini tidak layak disebutkan. Lihat-lihat saja betapa mampunya Tuan Muda Chu. Kenapa kau tidak cepat-cepat ke sini dan temui Tuan Muda Chu? Demi kita, budi yang begitu besar dari Tuan Tai. Dia menanggung utang. Kenapa kau tidak cepat-cepat berterima kasih kepada Tuan Muda Chu? Tuan Muda Chu, terima kasih. Itu bukan apa-apa sama sekali. Zizuan. Tuan Tai benar-benar tidak diundang olehnya untuk membantu. Aku pikir kamu sudah berubah menjadi lebih baik. Tapi aku tidak menyangka kamu membohongiku tentang hal sekecil ini. Bibi Zizuan. Wu Feng tidak punya kemampuan. Dia hanya keras kepala menolak mengakui kekalahan. Aku bisa mengerti semua ini. Jika dia mengatakan semua ini adalah pencapaiannya, biarlah itu miliknya. Bagaimanapun, hal-hal ini bukanlah yang kupedulikan. Lihat-lihat saja. Tuan Muda Chu benar-benar berhati lapang. Sekarang lihatlah sampah ini. Sungguh memalukan. Zizuan. Tangan. Aku lelah. Aku akan istirahat dulu. Mari kita makan bersama besok, oke? Zizuan, aku pergi kawan. Tuan Muda Chu, aku akan mengantarmu keluar. Suji berani mengklaim pujian atas pencapaianku. Aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan. Ayah, Ketua Huang, dia kecelakaan mobil menuju ibu kota. Sopirnya meninggal seketika. Dia masih berada di unit perawatan intensif, hidup dan mati. Wu Feng benar-benar memprediksinya. Orang ini sungguh ajaib. Cepat-cepat bawa aku padanya. Kau pengemis, bau kau punya mata atau tidak? Kau menabrak mobil baruku. Bayar. Jelas-jelas kau yang menabrakku. Mengapa kau menyuruhku membayar? Jika aku menyuruhmu membayar maka bayar. Ini mobil baruku sialan. 50.000. Tidak kurang 1 sen pun. Aku akan membunuhmu hari ini. Qiangzi. Siapa yang memberimu keberanian untuk memukul saudaraku? Bukan hanya kau menghancurkan mobilku hari ini, tapi kau juga memukul seseorang. Aku peringatkan kau. Aku akan meminta polisi membawa kalian berdua dan menangkap kalian. Itu. Zhu, Tuan Muda Zhu. Ini adalah seluruh tabungan hidupku. Aku akan memberikan semuanya padamu. Kumohon kau harus. Kumohon jangan panggil polisi ya. Apa artinya uang sekecil ini? Aku peringatkan kau. Goresan di mobil itu 50.000. Dan bajingan ini memukulku. Biaya medis 50.000, totalnya 100.000. Jika kalian berdua tidak membayar hari ini, maka tunggulah untuk masuk penjara bersama. Kak Feng, apa yang harus kita lakukan? Jika ayahku tahu bahwa aku harus membayar uang sebanyak ini, dia pasti akan memukulku sampai mati. Jangan khawatir. Bukankah itu hanya buik yang rusak? Buik yang rusak. Sobat, ini mobil baruku. 600.000. Orang rendahan sepertimu tak mampu beli meski kerja 10 kali seumur hidup. Dan kau berani menertawakan mobilku. Aku peringatkan kau. Jika kau mampu membayar ini hari ini, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Mengerti? Baiklah. Kamu sendiri yang mengatakan itu. Sekarang bagaimana? Qiangzi, ambil ini. Hari ini, kamu dan aku akan menghancurkan mobil ini bersama-sama. Aku. Tidak. Aku bilang. Aku. Apa yang kau lakukan? Ketua Shang, kau tidak bisa menangani masalah ini hari ini. Dua berandalan ini menghancurkan mobilku. Tidak peduli siapa yang datang hari ini,
Mereka berdua harus membayar. Kalau tidak, tunggulah masuk penjara. Kak Feng, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Dia yang menabrak seseorang lebih dulu. Omong kosong macam apa itu? Dia menggores mobilku. Dan kemudian kalian berdua menghancurkan mobilku bersama-sama. Aku peringatkan kau, jika kalian berdua tidak membayar hari ini, kalian akan membusuk di penjara. Siapa bilang aku tidak akan membayar? Bukankah itu hanya 600.000? Apel, bukankah itu hanya 600.000? Jika kami menjualmu, kau tidak akan bernilai sebanyak itu. Mengerti? Pura-pura. Bagaimana dengan itu? Sial. Dari mana berandalan sepertimu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tahu sekarang. Kau hanyalah penjudi busuk. Tapi sudahlah. Mempertimbangkan 600.000 ini, aku akan memaafkan kalian berdua. Hanya kali ini saja. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Berhenti di situ. Apa aku bilang kau boleh pergi? Apa maksudmu? Masalah mobilmu sudah selesai. Tetapi kau memukul saudaraku. Jadi ada cerita apa di sini? Kau berani bertanya padaku? Itu dia yang merusak mobilku. Aku dibenarkan memukulnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Baiklah. Ketua Zhang. Apakah kau mengenal seseorang di Departemen Polisi Lalu Lintas? Ini, kita perlu memeriksa rekaman pengawasan. Tidak masalah. Pergi. Panggil Kapten Departemen Polisi Lalu Lintas, dan buat panggilan telepon. Ambil semua rekaman pengawasan dari jalan ini. Dikeluarkan untukku. Ya. 10 menit kemudian. Ketua Zhang sudah dikonfirmasi. Mobil ini melaju melawan arus lalu lintas, dan langsung menabrak sepeda yang melaju dengan normal. Mobil ini bertanggung jawab penuh. Zuji, mengapa kau tidak cepat meminta maaf kepada Tuan Wu? Maafkan aku salah. Wu Fan, tidak. Kak Feng, aku benar-benar tidak bisa masuk penjara. Kau harusnya bersyukur bahwa Qiangzi tidak terluka parah. Namun, kau menampar Qiangzi 2 kali, 500.000 per tamparan, total 1 juta untuk biaya pengobatan. Serahkan itu padaku. 1 juta? Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu, Kak Feng? Tidak ada uang. Kalau begitu baiklah. Ketua Zhang. Tunggu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Aku akan bayar. Kak Feng, tolong beri aku waktu 2 hari lagi. Beri aku perpanjangan waktu. Aku hanya sedikit. Benar-benar kekurangan dana saat ini. Biar ku katakan ini padamu. Aku hanya memberimu 1 hari. Jika kau tidak punya uang, maka pergilah ke penjara dan merenunglah dengan benar. Enya. Mengerti? Jika bukan karena sampah Wu Feng itu menunda jadwal Ketua Shan, bagaimana mungkin Ketua Shan melampiaskan amarahnya padaku? Kau ingin aku memberimu 1 juta? Mimpi saja. Ketua Zhang, kali ini, aku harus berterima kasih lagi padamu. Kau tidak seharusnya mengatakan itu. Aku juga harus berterima kasih kepada Kakku karena telah menyelamatkan hidupku. Kalau bukan karena peringatanmu, saat ini aku mungkin sudah terpisah dari kepalaku. Kau tidak seharusnya mengatakannya seperti itu. Dulu demi diriku, kau alami konflik tak menyenangkan dengan Tuan Mudali dari ibu kota provinsi. Aku hanya mengulurkan bantuan selagi aku bisa. Halo. Apa? Yi telah pingsan. Cepat. Bawa anak itu ke rumah sakit keluarga Syam. Aku ingin direktur show merawatnya secara pribadi. Baiklah, mari kita pergi. Dunia benar-benar telah berubah. Sembarang orang bisa tinggal di kamar rumah sakit seperti ini. Chen Meizhu, putri tertua keluarga Chen. Gula darah rendahku kambuh, aku perlu istirahat. Aku harus masuk ke kamar ini. Wang yang wakil direktur rumah sakit keluarga Xia. Jika kau tahu diri, cepatlah Enya. Ini kamar rumah sakit kami. Mengapa kamu berhak mengusir kami? Jetiko, putri yang ditinggalkan dari keluarga Liu. Kau berani tinggal di bangsal mewah seperti ini? Satpam. Di mana keamanannya? Aku tidak tahu sampah mana yang menempati bangsal yang secara khusus aku siapkan untuk Nona Chen. Aku sarankan kau segera ingat. Kalau kau tidak pergi, aku akan panggil satpam. Apa kau tidak dengar wakil direktur Wang bicara? Keluar sekarang juga. Hanya kalian 2 pengemis miskin. Berani memperebutkan kamar pasien denganku. Aku memberitahumu. Kita tidak akan pergi kemanapun hari ini. Ini adalah bangsal putriku. Lihatlah dirimu. Seluruh keluarga orang miskin ini
Bisakah kau membayar untuk tinggal di bangsal ini? Segera pergi. Lihatlah penampilanmu yang miskin itu. Jika kami menjualmu, kau tidak akan bernilai 10.000. Dan kau berani memperebutkan kamar pasien denganku. Tutup mulut busukmu. Aku memberitahumu. Kita pasti akan tetap di sini hari ini. Kalian kampungan, aku beritahu kalian. Kalian semua serangga bau. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Aku sarankan kau bersikap masuk akal dan pergi sendiri. Biar ku beritahu kau. Orang ini wakil direktur Wang. Dari rumah sakit keluarga Xiang. Dia didukung oleh grup Xiang. Selama wakil direktur Wang mengucapkan sepatah kata, putrimu di Haicheng tidak akan menemukan rumah sakit yang mau menerimanya. Bagaimana jika Xiang Tianqi tahu bahwa kau mengandalkan reputasi ini? Terang-terangan timbun kekayaan di sini lalu apa? Orang udik tetaplah orang udik. Wakil direktur Wang kami adalah adik ipar direktur Zhou. Meskipun ini adalah investasi oleh grup Xiang. Orang yang bertanggung jawab masih ipar wakil direktur Wang. Bahkan jika ketua Xiang tahu, apa yang bisa dia lakukan? Apa kau menyarankan iparku akan memecatku? Apa yang kau lakukan? Ipar. Ipar, waktumu sangat tepat. Aku baru saja akan menyuruh satpam mengusir sampah-sampah ini keluar. Xiao Wenfeng, direktur rumah sakit keluarga Xiang. Kau bilang dia tidak punya uang, namun dia berjongkok di kamar pasien. Lihat betapa marahnya iparku. Wajahnya menjadi hitam karena amarah. Ipar, mengapa kau memukulku? Kau diam. Orang ini secara pribadi diinstruksikan oleh direktur Xiang untuk diperiksa olehku. Mustahil, bagaimana mungkin? Ipar. Kurasa kau sudah berada di posisi wakil direktur terlalu lama. Kau telah berubah seperti ini. Berlaku segera. Kau bukan lagi wakil direktur rumah sakit ini. Ipar, kau tidak bisa memecatku. Ipar, kakakku adalah istrimu. Jika kau memecatku, aku akan memberitahu kakakku. Sampah tak berguna. Aku akan menceraikan kakakmu besar. Jangan, Ipar. Ipar, aku salah. Kau tidak bisa menceraikan kakakku. Aku salah, aku salah. Cukup, berhenti bicara. Satpam, seret dia pergi. Ipar, jangan, Ipar. Ipar, Ipar, kau benar-benar tidak bisa melakukan ini. Ipar. Wu Fengyi, dia pingsan. Iyi. Ih, dia. Dia benar-benar terlihat berbeda sekarang. Tuan Wu, perawatan kami saat ini hanya bisa menunda kondisinya. Jika Anda ingin penyembuhan total, di seluruh negara naga, hanya satu orang yang bisa mencapainya. Siapa itu? Tabib dewa nomor 1 di negara naga, Bai Ziran. Tabib dewa baik. Bai Ziran. Mengapa aku tidak punya kesan apapun tentang dia? Halo Ibu. Zai Xuan, besok adalah perjamuan ulang tahun kakekmu. Cepatlah dan bersiap dengan baik. Tabib dewa baik biasanya muncul dan menghilang seperti hantu. Dia sangat sulit ditemukan. Terlebih lagi temperamennya eksentrik. Bahkan jika Anda menemukannya, dia mungkin tidak harus mengambil tindakan untuk merawatnya untuk Anda. Ya, biaya perawatan awal Yi Kau dilarang membawa sampah itu ke sini. Tapi, masih membutuhkan 1 juta. Jangan khawatir. Dengan Direktur Shou di sini, Iyi pasti akan baik-baik saja. Wu Feng, Ada apa istriku? besok adalah perjamuan ulang tahun kakakku. Bisakah kamu menemaniku? Tapi kamu sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Jangan macam-macam. Aku mengerti. Besok, aku pasti tidak akan melakukan apapun yang melanggar batas. Jangan khawatir. Kau mau kemana? Ini adalah wilayah keluarga Liu. Ini bukan tempat di mana sembarang orang bisa datang. Lihat itu. Jika kau ingin mengemis, pergilah ke sana. Segera ingat. Kita di sini bukan untuk mengemis. Aku adalah nona muda keluarga Liu. Nona muda keluarga Liu. Aku sudah lama berada di keluarga Liu. Belum lagi kita semua pernah bertemu nona muda keluarga Liu. Setidaknya kita tahu namanya. Siapa namamu? Liu Zizuan. Liu Zizuan. Aku yakin kau bukan, melainkan nona muda dari klub tertentu. Datang ke keluarga Liu untuk mencari sugar daddy kan. Apa yang kau katakan? Aku bilang dia adalah nona muda. Pelacur. Apa kau mengerti? Kau berani memukulku. Ini adalah wilayah keluarga Liu. Kalian berdua tunggu saja kematian. Aku memukulmu, anjing suruhan keluarga Liu.
Liu Yu putra bungsu keluarga Liu. Orang kurang ajar mana yang berani membuat masalah di depan keluarga Liuku? Tuan muda. Itu mereka. Wanita itu mencoba menyamar sebagai nona muda keluarga Liu untuk menyelinap ke pesta ulang tahun Tuan Liu. Aku menghentikannya. Aku hanya ingin mengusir mereka. Lalu pria itu memukulku. Benar sekali. Dia adalah nona muda dari keluarga Liu kami. Tapi dia sudah lama diusir dari keluarga Liu. Aku tidak menyangka kamu berani kembali. Hari ini adalah perayaan ulang tahun kakak. Aku tidak ingin beberapa sampah kelas rendah memengaruhi suasana hati kakak. Ambil 10.000 ini. Jangan injak kediaman keluarga Liu lagi. Tuan muda Liu benar-benar murah hati. 10.000. Berdasarkan harga perumahan Haicheng, bisakah 10.000 ini membeli seberapa besar bagian dari properti keluarga Liu? Seorang pecandu judi yang tidak berguna berani pamer di depanku. Seorang pecundang yang tidak berguna. Tidak berguna. Jika aku ingat dengan benar. Tuan muda Liu, kau kehilangan uang pada semua yang kau investasikan. Perusahaan kecil yang kau kelola sendiri tidak bertahan lama sebelum bangkrut. Kau adalah kegagalan yang sesungguhnya. Kau. Usir kedua orang itu dari sini. Liu Yu, hari ini adalah ulang tahun kakek. Semua anak dari keluarga Liu diizinkan untuk hadir. Bermulut tajam. Baiklah. Masuklah. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa tetap sombong. Ibu, aku minta maaf. Hentikan. Aku tidak bisa menerima itu. Apa kau tidak tahu hari apa sekarang? Apa kau belum cukup membuat malu? Suruh dianya sekarang juga. Tidak ada tempat untuknya di sini. Ibu, kami hanya di sini hari ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek. Nyah, ketika aku bicara, kapan giliranmu untuk menyela? Setelah hari ini berakhir, kau akan ikut denganku untuk bercerai. Mengikuti sampah ini, masa depan apa yang mungkin kau miliki? Bahkan jika kau tidak memikirkan kami, kau harus memikirkan Yi. Dia dipenuhi penyakit. Berapa banyak uang yang akan dihabiskan? Tidak, Ibu. Wu Feng sudah berubah sekarang. Dia tidak berjudi lagi. Dan biaya pengobatan Yi, dia akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Zai Xuan, mengikuti penjudi busuk ini. Suatu hari, dia akan menjual kalian berdua. Mari semuanya silakan duduk. Cucu Liu Yu mengucapkan selamat kepada kakak. Masa depan yang cerah dan umur panjang abadi. Bagus. Liu Xinming, kepala keluarga Liu. Kakak sedang senang hari ini. Agar semua orang merayakan bersamaku. Aku akan memenuhi keinginan keturunan Liu. Siapapun yang berusia 18 tahun atau lebih, hingga 30 tahun. Keinginan apapun yang kalian miliki, kalian bisa menyampaikannya. Nah, apa keinginanmu? Mari dan duduklah. Kakak, aku ingin mobil sport. Mobil sport. Bukankah itu akan menghabiskan pendapatan bersih sebulan biaya grup Liu? Tidak masalah. Besok mobil sport ini akan muncul di hadapanmu. Terima kasih kakak. Kakek, semoga panjang umur seperti Gunung Selatan, dipenuhi dengan kekayaan dan kesehatan yang baik. Liu Zizuan, kau putri terbuang dari keluarga Liu. Berani kembali ucapkan ulang tahun kakak. Apakah ini yang kawin lari dengan pria itu? Liu Zizuan. Itu dia. Dia meninggalkan keluarga Liu demi seorang penjudi. Dan sedang hamil. Kakek, ini adalah hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Saya harap Anda menyukainya. Hanya ini hadiahnya. Liu Zizuan, meskipun kau semiskin pengemis, bagaimanapun juga kau pernah menjadi putri sulung terhormat dari keluarga Liu. Memberikan ini, tidakkah kau malu? Sampah tak berguna. Membawa hal seperti ini ke sini untuk membuatku jijik. Kakek. Hadiah ini dibuat sendiri oleh Zizuan. Dan dia sendiri memilih bahan-bahannya sendiri. Itu bukan barang rongsokan. Sesuatu yang begitu lusuh. Beraninya kau menyebutnya dibuat dengan cermat. Bahkan anjing pun tidak akan memakan ini. Singkirkan. Jangan merusak perayaan ulang tahun kakak yang ke-70. Liu Yu, apa yang kau lakukan? Wu Feng, bau sampah, penyala. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kakek. Zizuan melakukannya, membuat kue ini untukmu. Butuh begadang 3 malam. Liu Yu menjatuhkannya begitu saja. Tidakkah menurutmu itu disayangkan? Kasihan. Untuk barang rongsokan yang rusak ini, mengapa aku harus merasa kasihan?
Zisuan sangat menyayangimu. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba memberontak? Kakek tolong jangan marah. Dia hanya terlalu protektif terhadapku. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Saya minta maaf. Zisuan, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kau meminta maaf? Jika dia tidak salah, lalu, apakah kakak yang salah? Cukup. Silakan katakan padaku. Katakan padaku keinginanmu. Kakek, ingin pinjam 500.000, selamatkan putri. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Mengingat bahwa kau jarang kembali. Bagaimana kalau begini? Ulangi keinginanmu. Sekali lagi. Saya ingin meminta Anda, pinjamkan saya 500.000, selamatkan putri. Apa yang membuatmu berpikir, aku akan meminjamkan uang ini padamu? Bahkan jika aku meminjamkannya padamu, bagaimana kau akan membayarnya kembali? Berdasarkan keluargamu, gulungan utang luar, atau suamimu yang berjudi sepanjang hari, dan merupakan pecundang tak berguna. Kakek ada di sini untuk memenuhi keinginan kita, bukan untuk melunasi utangmu. Tepat sekali, dia tidak lebih dari putri terbuang dari keluarga Liu, dan bahkan menikahi seorang penjudi bejat. Dia seharusnya melihat dirinya baik-baik. Apa nilainya sebenarnya? Dia berani meminta 500.000. Kakek saya mohon. Dia juga cicit kesayangan Anda. Selama Anda meminjamkan saya 500.000 dalam 1 bulan, saya akan mengembalikan pokok dan bunganya. Semuanya kepada Anda. Kumohon kakek saya mohon. Itu lucu sekali. Apa yang perlu diselamatkan dari orang seperti itu? Kesempatan yang begitu bagus dihancurkan olehnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di hatinya. Apa yang dia pikirkan? Kakek, Zisuan hanya ingin meminjam 500.000 darimu itu saja. 500.000 tak cukup beli setengah mobil sport. Tidak bisa membeli apa-apa. Selain itu Zisuan baru saja mengatakan bahwa dia akan mengembalikan pokok dan bunganya nanti. Semuanya padamu. Dia bilang dia bisa membayarnya kembali. Jadi dia bisa membayarnya kembali. Kalau begitu, jika aku bilang tidak berarti tidak. Aku memberitahu kalian semua, segera batalkan ide ini. Kakek. Zisuan. Jika dia tidak mau meminjamkannya, lupakan saja. Aku punya uang, aku tidak perlu meminjam darinya. Kau punya uang. Kau orang yang bahkan tidak punya pekerjaan. Seorang penjudi bejat. Dari mana kau mendapatkan uang? Ibu, Wu Fing tidak berjudi lagi. Dia sudah punya pekerjaan. Jadi kenapa jika dia punya pekerjaan dalam 1 hari, bisakah dia menghasilkan 100? Menghasilkan uang. Berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan dalam sehari? Tuan tua, saya terlambat. Selamat ulang The tahun. film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Zhu, tidak ada kata terlambat bagimu untuk datang. Wu Fan, kau penjudi bau yang hidup dari wanita. Berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan dalam sehari? Biar ku beritahu sesuatu. Kau hanya sangat beruntung. Karena dekat dengan Ketua Shang, mengasihanimu dan menunjukkan belas kasihan. Memberimu sejumlah kecil uang. Apakah kau mengerti? Jadi kau sampah ini. Berhenti berjudi dan menjadi pengemis. Apa? Sekarang kau menyuruh putriku mengemis makanan bersamamu. Kau seharusnya tidak mengatakannya seperti itu. Bagaimanapun juga, ada juara di setiap profesi. Bagaimana jika Tuan Muda Wu Fan kita secara tidak sengaja menjadi ketua sekte pengemis? Aku hanya merasa kasihan pada Zisuan. Dia masih harus mengikuti sampah ini untuk mengemis demi mencari nafkah. Jika Zisuan menikah denganku, aku pasti tidak akan tega melakukan ini. Baiklah. Jika Tuan Muda Zhu memiliki niat ini, aku akan memutuskan untuk menikahkan Zisuan denganmu. Benarkah begitu? Tuan Muda Zhu masih muda dan berbakat. Jika keluarga kita menjadi pesan dengan keluarga Zhu, itu akan jadi peristiwa menggembirakan. Saya sudah punya suami, dan saya tidak akan menikah dengan orang lain. Apakah dia bahkan layak dibandingkan dengan Tuan Muda Zhu kita? Dibandingkan. Cepat pergi dan minggir. Jangan membuat masalah di sini. Jika kamu menceraikan sampah ini sekarang, keluarga Liu masih akan mengakui kamu sebagai putri tertua dari keluarga Liu. Ini memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan tidak tahu berterima kasih. Zai Xuan. Ini adalah kesempatan langka. Cepatlah dekati Tuan Muda Chu. Ibu saya tidak akan menikah dengannya. Liu Zisuan, aku awalnya berpikir bahwa kamu berani kembali demi kehormatan keluarga. Aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu tidak tahu malu mencapai sejauh ini. Biar ku beritahu sesuatu. Jika kamu tidak menikahi Tuan Muda Zhu hari ini, mulai hari ini, dan seterusnya, jangan berani-berani menginjakkan kaki di dalam rumah keluarga Liu. Zisuan adalah cucu kandungmu. Apakah kau benar-benar akan setega itu? The film was translated and Dia narrated by hanyalah M Media. putri yang dibuang milik keluarga Liu. Ayo pergi.
Keluarga Liu. Aku ingat ini. Istri. Jangan sedih. Percayalah padaku, aku benar-benar punya uang. Hanya saja aku tidak punya banyak sekarang. Tapi begitu toko dibuka, semuanya pasti akan baik-baik saja. Benarkah? Apa kau tidak percaya padaku? Ayo, aku akan membawamu melihat toko sekarang juga. Halo kakek. Aku akan segera ke sana. Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa, ayo pergi. Terang, ada apa? Terang. Terang. Mati. Baikaran selebriti papan atas negara naga. Siapa kau? Cepat lepaskan aku. Jangan menyeberang jalan. Apa yang terjadi? Istri aku akan menjelaskannya padamu nanti. Aku sudah sering melihat bajingan yang mengganggu orang, tapi membawa istrimu untuk mengganggu seseorang. Ini adalah pertama kalinya aku melihat hal seperti itu. Lepaskan aku. Hati-hati, aku akan panggil polisi. Jika kau pergi ke persimpangan sekarang, kau akan mati dalam kecelakaan mobil. Dari mana datangnya orang gila ini? Cepat lepaskan aku. Aku tahu siapa dirimu. Superstar Bai. Bagaimana dia tahu? Aku tidak mencoba mengganggumu. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupmu. Dengarkan aku. Nanti kau sama sekali tidak boleh belok kanan. Jika kau belok kanan, kau akan menabrak seorang wanita cantik. Dan kemudian, dia akan melukai kakinya. Oke, jika kau tidak mendengarkanku, dan dia melukai kakinya, maka kau sama sekali tidak boleh terburu-buru dan menyeberang jalan. Karena, akan ada sepeda motor yang lepas kendali, yang akan menabrakmu. Apakah kau sudah selesai bicara? Aku sudah selesai. Kau bisa pergi sekarang. Sungguh aneh. Kerang, ada apa? Tidak ada apa-apa kakek. Hanya saja, aku bertemu penguntit itu saja. Siapa itu? Siapa yang berani menguntit cucu bayi sirang? Tunggu sebentar, kau sama sekali tidak boleh belok kanan. Jika kau belok kanan, kau akan menabrak seorang wanita cantik, dan kemudian melukai kakimu. Mengapa aku harus mendengarkannya? Tidak apa-apa. Aku sudah mengusirnya. Maaf, aku sedang terburu-buru. Maka kau sama sekali tidak boleh terburu-buru menyeberang jalan secara ilegal, karena akan ada sepeda motor yang lepas kendali, yang menabrakmu. Terang. Aku baik-baik saja, kakek. Tapi, apa yang dia katakan sebenarnya benar. Terang, tunggu, aku akan segera ke sana. Bai Sirang, tangan suci negara naga. Terang, Kakek, ada apa? Apakah semuanya baik-baik saja? aku baik-baik saja, lihat. Tidak mungkin. Kamu membuatku takut setengah mati. Tabib Dewa Baik, tim medis terbaik Haichem, sudah berkumpul sepenuhnya di rumah sakit keluarga Shang, menunggu perintah Tabib Dewa. Kakek, Tidak ada ruang untuk diskusi. Ayo pergi. Bos, di mana lokasi toko Anda? Aku melihatnya. Ayo pergi. Yu yang direktur grup Xiang. Ini adalah pusat perbelanjaan. Grup Shang, ini bukan tempat orang sepertimu bisa masuk begitu saja. Kami hanya ingin masuk dan melihat-lihat. Bisakah kau membayar sewanya? Lihat betapa miskin dan lusuhnya penampilan kalian berdua. Enyah keluar, jangan buang waktuku di sini. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu membayar sewa? Kau bocah kecil yang bodoh. Apakah kau tahu berapa biayanya untuk menyewa etalase toko? mungkin kita harus pergi. Zisuan, jangan khawatir. Apakah 200.000 cukup? 200.000. Apakah kau tahu konsep Apple? 200.000 itu. 200.000 adalah sesuatu yang tidak akan bisa kau dapatkan. Bahkan jika kau mengemis seumur hidupmu. Jangan membuat masalah. Di wilayah Grup Shang, cepat pergi dan iya. Kau bilang ini adalah wilayah Xiang Tianqi. Grup Shang, sebuah industri di bawah keluarga Shang, adalah keluarga bangsawan teratar di Haichem. Patriark Xiang Tianqi adalah miliarder teratar di Haichem. Dia tak akan tercapai oleh hantu miskin sepertimu. Bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu, tidak akan pernah bisa dicapai. Halo Ketua Shang, saat ini aku berada di Persegi Yulda. Aku memberimu waktu 5 menit. Segera datang ke sini. Sampang, kau menampilkan pertunjukan yang cukup bagus. Pergi. Jangan buang waktuku di sini. Membuang waktuku. Bisakah kau membayar ganti rugi padaku? Apa? 5 menit. Kau bahkan tidak bisa menunggu selama itu kan? 5 menit sudah habis. Di mana Ketua Shang? Aku tahu kau Sampang. Kau hanya mengulur waktu. Segera keluar dari sini. Siapa yang kau suruh pergi? Ketua Shang, apa yang membawamu ke sini?
Ketua Shang, ada dua pengemis di sini. Mereka mengklaim punya 200.000 dan ingin menyewa etalas dari kami. Pengemis bau, kenapa kau belum pergi juga? Siapa yang kau sebut pengemis? Dia adalah dermawan penyelamat hidup, milikku Xiang Tianqi. Kau pasti ingin matikan. Kakakku, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ketua Shang, kau tidak membuat kesalahan kan? Para pengemis ini adalah ahli bicara manis. Tolong jangan tertipu. Kau berani mempertanyakan kata-kataku. Ketua Shang, saya minta maaf, saya salah. Tuan Wu, saya salah menilaimu. Tolong maafkan saya. Diam. Yuyan. Saya secara resmi memberitahumu, kau dipecat. Segera ingat. Kau tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan ini. Dasar bodoh buta. Segera ingat. Kakakku ingin menyewa toko di sini. Saya akan segera memberimu toko dengan lalu lintas pejalan kaki terbaik di sini. Saya ingin tahu kakakku, bisnis seperti apa yang kau rencanakan? Aku mendaftarkan perusahaan sendiri. Aku ingin menjalankan bisnis konsol video game. Konsol permainan video adalah bisnis kecil. Tidak banyak keuntungan yang bisa didapat. Ketua Zhang, aku ingin tahu apakah ini akan menguntungkan. Si tuan kecil dari kehidupan sebelumnya itu menghasilkan cukup banyak uang. Teknologi untuk konsol video gameku jauh lebih canggih daripada milik mereka. Mari kita sebut saja si tiran kecil. Ini pasti akan menguntungkan. Ini pasti akan menguntungkan. Saya tidak menyangka kakakku memiliki tingkat keahlian seperti itu. Karena Ketua Zhang juga berpikir ini menguntungkan. Kalau begitu Ketua Zhang, mari kita berinvestasi bersama. Jika ada uang, mari kita semua mendapatkannya bersama. Itu luar biasa. Semua modal akan disediakan oleh saya. Saya hanya ingin 10% dari saham. Sisanya milik kakakku. Bagus. Terima kasih Ketua Zhang. Zixuan, untuk merayakan, kita mendapatkan toko baru. Aku akan mengajakmu makan steak. Bagaimana? Ayo. Ini adalah restoran barat paling mewah di seluruh Haicheng. Mereka hanya menerima reservasi. Dan setiap kali Anda membuat reservasi, Anda harus mengantre lama. Kalau begitu mari kita coba hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Memegang pisau di tangan kirimu. Saya lupa, kamu tidak tahu cara makan ini. Jika saya tahu lebih awal, kita tidak akan makan steak. Zixuan, Lin yang teman sekelas Lin Zixuan. kau makan di sini juga. Lin yang kebetulan sekali. Saya datang ke sini untuk makan bersama suami saya. Ini sungguh suatu kebetulan. Dia, hanya saja. Suamimu yang pecandu judi tak berguna itu. Lin Yang, tolong jaga ucapanmu. Bicaralah pada suami saya dengan sedikit hormat. Dia hanya pecandu judi, dan dia pantas mendapatkan rasa hormatku. Bocah, cepat pergi dan inya sekarang juga. Hari ini, saya datang untuk makan malam dengan Zixuan. Aku dan istriku datang ke sini untuk makan. Apa urusanmu? Jangan jadi pemandangan yang mengganggu di sini. Nak, ini adalah restoran paling eksklusif Haicheng, dan itu milik grup Shang. Restoran Michelin bintang 3. Hanya orang kelas atas yang pantas datang ke sini. Kau makan di sini. Apakah kau pantas? Aku tidak terbiasa menggunakan pisau dan garpu ini. Pelayan. Tolong bawakan aku sepasang sumpit. Terima kasih. Aku minta maaf. Ini adalah restoran kelas atas. Kami tidak punya sumpit. Apakah kau dengar itu? Si bau ini benar-benar meminta sumpit. Bocah, jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat keluar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Cepat usir dia. Jangan merusak seleraku. Ya, Direktur Lin. Hei, kau si miskin yang memalukan. Cepat keluar dari restoran kami. Restoranmu, begini caramu memperlakukan pelanggan. Benarkah begitu? Ada apa dengan sikapku? Klien-klienku, tentu saja aku melayani mereka dengan sepenuh hati. Orang miskin sepertimu, kau berharap aku mengambilkan sumpit untukmu. Bukankah kau sengaja mencari masalah? Ini adalah restoran di negara naga. Aku memintamu membawakan sepasang sumpit. Apakah itu keterlaluan? Ini adalah restoran kami yang paling mewah. Kami tidak punya sumpit yang hanya digunakan di restoran kelas bawah. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan panggil keamanan. Memanggil seseorang untuk mengantarkan sumpit. Restoran kelas atas seperti ini tidak memiliki peralatan kelas rendah seperti sumpit. Ini adalah aturannya. Ketua Zhang, aku ingin bertanya. Restoran barat, milik grup Shangmu, berapa nilainya? Aku ingin membelinya.
Kakakku, restoran barat itu adalah yang paling eksklusif di Aicen. Restoran Michelin, valuasinya sangat tinggi, mungkin bernilai 100 juta. Jika kau menginginkannya, saya bisa langsung memberikannya kepada Anda. Lebih dari 100 juta, itu tidak banyak. Potong saja langsung potong di dalamnya, dari dividen sitiran kecil. Juga. Minta pemilik restoran ini. Datang ke sini sekarang juga segera. Dan bawakan aku sepasang sumpit. Tidak masalah kakakku, mohon tunggu sebentar. Sekitar 10 menit. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu selama 10 menit. Kau benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Kenapa kau membuat sandiwara di sini? Aktingmu lumayan bagus. Kau aktor yang sangat bagus. Kenapa kau tidak menjadi aktor saja? Itu akan jauh lebih banyak daripada yang kau dapatkan dari mengangkut batu bata. Ayo pergi, jangan tinggal di sini. Zisuan, silakan duduk dulu. Hari ini aku benar-benar ingin melihat. Jika kamu bisa makan steak ini dengan sumpit. Kau bocah, kau sengaja mencari masalah bukan? Kau bahkan tidak melihat di mana tempat ini. Beraninya kau membuat masalah di sini. Penjaga, cepat usir dia keluar. Berhenti. Bos, mengapa Anda di sini? Barusan ada hantu miskin di sini. Terus-menerus membuat masalah di sini. Dia meminta sepasang sumpit. Dan ketika aku bilang kami tidak punya, dia memaki-maki aku. Diam. Permisi, apakah Anda Tuan Wu? Yaitu aku. Halo Ketua Wu. Ini sumpit yang Anda minta. Apa bos? Anda pasti salah orang. Ini jelas hanya hantu miskin. Kau diam. Kau anjing buta, kau tidak bisa mengenali orang. Tuan Wu ini baru saja membeli seluruh restoran Shang. Beraninya kau menyinggung Tuan Wu? Apel. Dia hanya hantu miskin. Bagaimana mungkin dia mampu membelinya? Jika aku punya uang, apa artinya membeli restoran? Mulai sekarang aku tetapkan bahwa di sini orang bisa makan dengan sumpit. Mengerti? Tidak masalah, kami akan mengikuti perintah The Anda. film was Ketua Wu, kami translated akan mengikuti and perintah narrated Anda. by Selain M itu, Media. dia harus segera dipecat. Dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Lebih jauh lagi dia tidak pernah diizinkan untuk dilayani lagi. Ketua Wu, mohon maafkan aku. Penjaga, lempar orang ini keluar. Jadi ini adalah toko milik Wu Feng, benarkan? Hancurkan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Tentu saja kita datang untuk menghancurkan toko Wu Feng. Siapa yang mengizinkanmu membuka toko di sebelah supermarket keluarga Zhu milikku? Lanjutkan cepat, injak-injak. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Biar ku beritahu sesuatu. Ini baru permulaan. Wu Feng, kau berani membuatku kehilangan uang dan mencuri wanitaku. Jadi bagaimana sekarang? Jika kau menuruti perintahku hari ini, aku akan mengampuni toko ini. Bagaimana? Kau tidak setuju? Lanjutkan menghancurkan kalau begitu. Berhenti menghancurkan. Berhenti menghancurkan. Pikirkan baik-baik. Baiklah. Kalau begitu kau telanjang. Telanjang. Cepatlah. Zisuan, kamu baik-baik saja. Orang utamanya ada di sini. Kalau begitu mari kita buat suasana meriah hari ini. Suji, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Ilegal. Aku beritahu kau. Keluarga Zuku di Haichem adalah hukumnya. Pukuli dia. Suji, sepertinya terakhir kali. Ketua Sang belum cukup memberimu pelajaran ya. Berhenti menumpang nama orang lain di sini. Aku beritahu kau. Terakhir kali ketika kita membeli rumah. Semua orang tahu. Kau buat Ketua Xiang marah lalu pergi. Orang sepertimu yang bahkan tidak tahu kapan keluarga Xiang akan musnah. Masih di sini menggunakan nama Ketua Xiang untuk menipu dan membohongi. Suji, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Hari ini aku akan memberi orang sepertimu sampah sombong ini sedikit pelajaran. Aku beritahu kau, kau segera berlutut sekarang dan bersujud 100 kali dengan keras kepadaku. Kalau tidak, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hari ini. Serang. Suji, lepaskan istriku. Jika kamu berani hadapi aku saja. Wu Feng, bagaimana jika kemampuan seni bela dirimu bagus? Istrimu ada di tanganku sekarang. Kau tetap harus patuh. Berlutut. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan betapa hebatnya aku Suji. Berhenti. Ketua Shan, mengapa Anda datang?
Kakak Wu, apakah Anda baik-baik saja? Ketua Shang, perselisihan antara Anda dan pemuda ini, saya tahu semua tentang itu. Dan kali ini dia berani membuat masalah di wilayah Anda. Mohon tenang saja, saya akan memberinya pelajaran sekarang juga. Bajingan, beraninya kau tidak menghormati dermawanku. Dermawan. Sampah ini adalah dermawanmu. Berhenti bercanda. Siapa yang sampah? Segera ingat, atau aku akan membunuhmu. Pergi, pergi, pergi. Ketua Zhang, terima kasih kali ini. Kakakku. Konsol game tiran kecil. Terjual habis begitu diluncurkan di pasar. Sekarang di seluruh Haichen. Sudah ada 50 toko waralaba. Terlebih lagi laba bersih harian. Lebih dari 1 juta. Nilai pasar si tuan kecil. Sebentar lagi akan melampaui grup Shangku. Di masa depan saya berharap Kakakku akan lebih mendukung saya. Ketua Zhang, kebetulan, aku punya cetak biru desain baru di sini. Mohon segera atur personel dan produksi. Sebuah cetak biru desain komputer. Ini sangat tipis. Anda yang mendesainnya. Ya, ada apa? Teknologi ini memimpin seluruh negeri naga. Anda percaya diri menyerahkannya pada saya. Aku masih percaya pada karakter Ketua Zhang. Selain itu ini baru permulaan. Bagus. Sisik emas tidak dimaksudkan untuk kolam. Kakakku naga tersembunyi ada di jurang. Dan sebentar lagi akan melambung tinggi. Tunggu saja kabar baik dari saya. Setelah saya memproduksi ultra tipis ini, komputer laptop. Setelah diproduksi, saya akan mengadakan perjamuan besar. Untuk membiarkan si tuan kecil kita menjadi terkenal di seluruh negeri. Bagus. Bagus. Kalau begitu sudah beres. Setelah undangan siap, akan minta Zhang Shihan kirimkan pada Anda. Ya, hari ini saya di Shi Chongtian, memesan kamar pribadi. Saya ingin mengundang Anda kakak untuk makan santai. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Si Chongtian tampaknya adalah hotel paling mahal. Di Haichen kita kan, Ketua Zhang Anda benar-benar terlalu baik. Jangan khawatir, aku pasti akan berada di sana tepat waktu. Translated and narrated by M. Baiklah. Media. Setelah 2 kali perawatan lagi. Kesayangan kecilmu akan benar-benar baik-baik saja. Terima kasih banyak Tabib Dawabai. Tolong jangan terlalu sungkan. Selain itu, aku yang seharusnya berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan keranku. Tepat sekali, tepat sekali. Kau pergi terburu-buru. Saya bahkan tidak sempat berterima kasih dengan benar. Saya tahu Anda ada di pelelangan. Jadi saya segera menyeret kakek saya ke sini. Ungkapan terima kasih kakek saya sudah disampaikan. Dan bagaimana dengan milikku? Saya dengar, si tuan kecilmu baru-baru ini mengadakan upacara peluncuran dukungan. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Seluruh negeri naga, tidak ada yang tidak diketahui kakek saya. Itu benar. Endorser si tuan kecil kami memang sudah diselesaikan. Namun, jika Nona Bayi tertarik, Anda dipersilakan untuk menghadiri upacara pembukaan si tuan kecil kami. Mari kita juga menikmati ketenaran Ratu Film. Baiklah, Kali ini, alasan aku memanggilmu kembali adalah mengenai konferensi pers. Si tuan kecil. Konferensi pers ini dipimpin oleh Tetua Liu, salah satu dari 3 kepala naga. Dia sendiri memimpin fasilitasi pertemuan. Ini bukan hanya untuk memperkenalkan tokoh utama di balik si tuan kecil, tetapi juga untuk memamerkan secara publik sebuah produk yang akan merevolusi teknologi negara naga. apa hubungannya ini dengan keluarga Liu kami? Bodoh. Tokoh utama ini adalah seseorang yang diperhatikan oleh Tetua Liu. Coba pikirkan, jika keluarga Liu kita bisa menjelat tokoh utama ini, bukankah kita akan bisa melesat ke langit, langsung bergabung dengan jajaran keluarga bangsawan terkemuka Haichen? Bukankah itu akan bahkan lebih mengesankan daripada Ketua Zhang? Dibandingkan dengan tokoh besar itu, apa artinya Ketua Shang? Namun, Tetua Liu secara pribadi menginstruksikan bahwa konferensi pers ini diselenggarakan oleh keluarga Shang. Jika keluarga Liu kita ingin mendapatkan undangan, kita masih perlu unduh. Kakak, mohon yakinlah, saya sudah berteman dengan tuan muda keluarga Li di ibu kota provinsi. Dia bisa mendapatkan undangan untuk konferensi pers ini. Benarkah? Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Cepat undang tuan muda Li ke rumah kita. Beri dia sambutan yang layak. Saya sudah mengundang tuan muda Li ke sini sejak lama. Dia seharusnya segera tiba. Tuan muda Li, silakan duduk, silakan duduk. Tuan muda Li, saya dengar Anda mampu untuk membantu keluarga Liu kita mengamankan undangan untuk acara peluncuran ini. Benar sekali. Namun, aku punya satu syarat. Apa permintaan Anda? Katakan saja. Keluarga Liu akan berusaha sebaik mungkin
Aku ingin Liu Zizuan menikah denganku. Kakek, saya tidak akan menikah dengannya. Saya sudah menjadi istri Wu Feng. Kamu tidak berhak berbicara di sini. Sampah Wu Feng milikmu itu. Bisakah dia dibandingkan dengan Tuan Mudali? Sekarang Tuan Mudali menggunakan kartu undangan dari si Tuan kecil sebagai hadiah pertunangan untuk menikahimu. Undangan ini bernilai puluhan miliar. Kartu undangan. Apakah kamu masih belum puas? Dengan kata lain, jika saya bisa menunjukkan kartu undangan seperti itu, keluarga Liu Anda tidak akan lagi ikut campur dalam urusan Zizuan. Bisa dibilang begitu. Namun, sampah sepertimu. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan kartu undangan? Bukankah itu hanya anam-anam? Bukankah itu hanya satu kartu undangan? Bahkan jika itu 100 kartu, saya bisa menunjukkannya. Hanya berdasarkan dirimu. Keluarga Liku dengan perusahaan sebesar ini nyaris tidak berhasil mendapatkan satu kartu undangan. Tetua Liu sangat mementingkan acara peluncuran ini. Jika kamu benar-benar percaya bahwa mengandalkan bantuan penyelamat hidup dari Shang Tianqi itu sudah cukup untuk mendapatkan kartu undangan, itu tidak mungkin. Bagaimana jika saya bisa? Jika kamu bisa mendapatkan kartu undangan, kenapa kamu tidak saja bos di balik layar konsol game si Tuan kecil? Ini aku. Apakah kamu ingin mendengar apa yang kamu katakan? Jika kamu adalah bos di balik si Tuan kecil, maka aku adalah orang terkaya di dunia. Dalam waktu 5 menit, kirimkan kartu undangan itu ke keluarga Liu. Cukup, Wu Fen. Berhentilah berakting. Kami tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Sekarang cepatlah keluar. Kalau tidak, saya akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Hanya 5 menit. Tidak bisa menunggu selama itu. Nah, berbicara besar, apakah kamu tidak takut lidahmu tergigit? Kamu ingin aku menunggumu 5 menit? Apakah kamu pantas? Perusahaan kecil manapun di keluarga Liku menghasilkan lebih banyak uang dalam 5 menit daripada yang akan kamu hasilkan sepanjang hidupmu. Wu Feng, berhenti membuat masalah di sini. Jika kamu menunda kerjasama antara keluarga Liu dan keluarga Li, jual kamu pun tak bisa bayar ganti rugi. Wu Feng, merusak perjamuan ulang tahun belum cukup. Apakah kamu juga ingin melibatkan Zai Xuan dan membuatnya diusir bersamamu? Segera keluar. Satpam, usir sampah ini keluar. Kakek saya minta maaf. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Jangan usir dia. Zizuan, tunggu sebentar lagi. Semuanya akan berbeda sebentar lagi. Menunggu apa? Menunggu seseorang mengantarkan kartu undangan. Bisakah kamu bersikap realistis? Itu adalah Ketua Liu. Untuk tokoh penting itu, mengadakan konferensi pers. Bahkan jika kamu adalah dermawan penyelamat. Hidup Tetua Xiang, lalu kenapa? Zizuan, Tetua Liu menyiapkan itu khusus untukku. Apakah kamu masih begitu delusi? Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Pergi saja. Tunggu, kakak. Karena Wu Feng ini ingin berpura-pura. Biarkan dia berpura-pura sebentar lagi. Jika setelah 5 menit, kartu undangan itu masih belum tiba, tidak akan terlambat bagi kita untuk menghukumnya saat itu. Tuan Mudali, bagaimana menurut Anda? Anak ini hanya pantas menjadi sampah. Hanya untuk ditertawakan. Sampang, aku akan memberimu 5 menit lagi. Jika setelah 5 menit, aku tidak melihat kartu undangan itu, aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu dan melemparkanmu keluar. Wu Feng, cepat minta maaf kepada kakek. Kalau tak bisa tunjukkan undangan itu, kamu benar-benar akan dipukuli hingga lumpuh dan diusir. Zizuan, percayalah padaku. Mereka tidak mampu memprovokasiku. Saya pikir, kamu sudah berubah. Saya tidak menyangka kamu masih seperti ini. Zizuan, Lepaskan saya. Zizuan, percayalah padaku. Wu Fen, 5 menit sudah habis. Mana kartu undangan yang kamu janjikan? Wu Fen, aku tahu kau sampah ini sedang mencoba mengulur waktu. Penjaga, usir dia. Wu Feng, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, percayalah padaku. Kartu undangannya sudah tiba. Aku sudah bilang pada keluarga Shang untuk memberikan satu kartu undangan lagi kepada keluarga Liu. Aku tidak menyangka itu dikirimkan begitu cepat. Aku tidak menyangka efisiensi keluarga Shang benar-benar. Tuan Wu, ini kartu undangan Anda. Hai, dia adalah suami sampah dari putri terbuan keluarga Liu. Ini Tuan Mudali. Tepat sekali, dia adalah penjudi busuk. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menerima kartu undangan? Benar sekali, dia memang Tuan Yu Feng. Selain itu, Ketua Xiang menginstruksikan bahwa Tuan Wu adalah dermawan penyelamat hidup keluarga Xiang. Siapapun yang berani tidak menghormatinya, berarti menentang keluarga Xiang kami. Tuan Wu, saya masih ada urusan mengenai konferensi pers. Jadi saya permisi dulu. Baiklah. Dengan Tetua Liu yang memimpin, beraninya keluarga Shang secara pribadi membagikan kartu undangan. Sampah ini. Tidak mungkin itu benar-benar bos dari tiran kecil kan?
Memangnya dia itu siapa? Sampah yang bahkan tidak lulus SMP. Bagaimana mungkin dia menjadi bos si tuan kecil? Kita semua tertipu. Surat undangan ini palsu. Mengapa kamu mengatakan itu? Segel resmi grup Shang berwarna merah seragam. Selain itu grup Shang, mereka semua menggunakan segel resmi. Tapi yang ini adalah segel pribadi Shang Tianqi. Aku tahu itu dengan tetua Liu yang memimpin. Bagaimana mungkin keluarga Shang membagikan undangan secara pribadi? Memang begitulah adanya. Aku tahu itu tidak mungkin. Sampah seperti dia. Orang macam apa dia? Aku tahu dengan jelas. Bagaimana mungkin dia diundang untuk menghadiri konferensi pers tingkat atas Hai Cheng? Tapi undangan ini dikirim oleh Nona San, yang khusus kirim orang mengantarkannya. Sampah ini pasti telah menyesatkan Nona Shan dan mencuri stempel pribadi ketua Zhang untuk mencapnya. Wolfeng, kamu berani menggunakan surat undangan palsu untuk menipu keluarga Liu kita. Segel pribadi pada undangan itu adalah karena itu juga kontrak senilai 5 juta. Omong kosong. Saya belum pernah mendengar ada orang menaruh kontrak 5 juta di dalam surat undangan. Kamu mengambil surat undangan palsu untuk menipu keluarga Liu kita. Usir mereka berdua keluar. Mulai sekarang, mereka dilarang masuk rumah keluarga Liu saya lagi. Sungguh sekelompok orang bodoh. Zisuan, ayo pergi. Berhenti. Pintu masuk ke perjamuan Si Chong Tian. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Dan kamu menerobos masuk begitu saja? Kita di sini untuk menghadiri perjamuan. Surat undangan. Apa yang kamu lakukan? Seharusnya aku yang bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Memegang selembar kertas bekas. Dan berpura-pura itu adalah undangan. Wu Fan, kamu benar-benar berani membawa kertas bekas ini ke sini untuk menipu orang. Sepupu, surat undangan ini asli. Liu Ziswan, kamu bahkan sekarang masih membela sampah ini. Tuan Muda Li menyukaimu. Dia tidak keberatan kamu adalah barang bekas. Itu sudah cukup murah hati darinya. Dia menawarkan undangan bernilai jutaan sebagai hadiah pertunangan. Mengapa kamu belum menerimanya? Kamu harus tahu bahwa tanpa Tuan Muda Li, keluarga Liu kita tidak punya hak untuk berdiri di sini. Lihat. Ini adalah surat undangan yang asli. Wu Feng, jika kamu ingin menipu orang, setidaknya berikan sedikit usaha. Mengambil selembar kertas bekas dan berpura-pura itu adalah undangan. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Liu kami bodoh? Konferensi pers sudah dimulai. Berhenti membuang waktu dengan mereka. Ayo pergi. Berhenti. Karena aku ada di sini hari ini, tidak ada dari kalian yang akan masuk. Kakak Wu mengapa dia belum tiba? Lupakan saja tentang memasuki pintu ini. Sudah selesai atau belum? Ketua Shang, kedua orang udik ini memegang selembar kertas bekas, mencoba menjadikannya sebagai surat undangan. Saya menghentikannya. Kakakku, kamu akhirnya tiba. Silakan masuk. Tuan Shang ini. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah yang dibuat secara pribadi. Kartu undangan mewah tingkat atas VIP untuk kakakku. Kamu membuangnya. Kamu dipecat. Keluar segera. Tolong. Zisuan, ayo pergi. Wolfeng, bagaimana sampah sepertimu bisa menyelinap masuk ke sini? Ketua Shang, tidakkah kamu lihat? Kakakku, tentu saja diundang olehku. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Ada urusan jadi saya takkan berbincang lagi. Baiklah, Ketua Shang hati-hati di jalan. Wu Fan, Ketua Shang hanya mengasihanimu. Kalau tidak sampah sepertimu, sama sekali tidak berhak berdiri di sini. Jika saya tidak punya hak untuk berada di sini, maka konferensi pers ini tidak perlu ada. Wu Fan, apakah kamu sekarang ketagihan berakting? Biar ku beritahu. Mereka yang datang hari ini, semuanya adalah klien besar di Haichen. Kamu tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Jika kamu menyinggung salah satu tokoh penting itu, dan melibatkan keluarga Liu kita,
Aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan. The film was translated Itu mungkin and tidak terjadi. narrated by Mungkin M. keluarga Lee. Liu sudah diincar oleh tokoh penting itu sejak lama. Kamu, Istri, saya akan ke kamar kecil dan akan segera kembali. Baiklah, aku lihat kamu tidak punya muka untuk tetap di sini. Jadi kamu melarikan diri kan? sepupu. Wu Feng tidak seperti itu. Jangan memfitnahnya. Aku memfitnahnya. Apakah dia pantas mendapatkannya? Liu Zizuan. Sejak kau meninggalkan keluarga Liu, apakah kau menjadi begitu merendahkan diri? Kau tidak hanya menikahi pecandu judi. Sekarang kau tak bisa bedakan benar dan salah. Itu tidak benar. Aku menasihatimu untuk segera tunduk pada Tuan Mudali. Atau bahkan tidur dengannya. Jika kau melayani Tuan Mudali dengan baik, keluarga Liu kita mungkin juga mendapat sedikit keuntungan. Liu Yu, kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Bahkan jika aku tidak tahu malu, aku masih lebih baik daripada Wu Fan yang mengandalkan belas kasihan Tuan Shang untuk menyelinap masukan. Biar ku beritahu, mereka yang datang hari ini bukan hanya tokoh penting dari Hai Chen, tetapi ada juga tokoh-tokoh utama dari kalangan atas negara naga, bahkan keluarga Li dari ibu kota provinsi, harus mewaspadai mereka. Jika dia berbenturan dengan salah satu dari tokoh penting itu, pastikan untuk tidak melibatkan keluarga Liu kita. Apakah hampir semua keluarga terkemuka Hai Chen sudah tiba? Semua orang yang seharusnya ada di sini sudah tiba. Tuan muda, seseorang dari kalangan atas negara naga juga sudah tiba. Sepertinya tokoh penting hari ini memiliki latar belakang yang cukup luar biasa. Jika kita bisa terhubung dengan tokoh penting ini, membangun koneksi, keluarga Li kita bisa maju selangkah lagi di ibu kota provinsi. Jika kamu bertanya padaku tokoh besar ini, hanya kurang pandangan jauh. Keluarga sang biasa dari Hai Chen. Bagaimana mereka dibandingkan dengan keluarga ibu kota? Tuan muda, jangan terburu-buru. Jika orang besar ini tahu kau berasal dari keluarga Li dari ibu kota provinsi, dia pasti akan bekerja sama denganmu. Aku kira kau lari karena takut kehilangan muka. Aku tidak menyangka, aku masih meremehkan tebalnya kulit mukamu. Aku ingat, kursi utama itu dipesan oleh Xiang Tianqi untuk bos si Tuan Kecil Kang. Aku tidak menyangka akan benar-benar ada seseorang yang cukup bodoh untuk mendudukinya. Wu Feng besar sampah. Mengapa kamu tidak cepat bangun? Apakah kursi itu untuk kamu duduki? Tidakkah kau dengar Tuan Muda Li berkata, kursi ini disediakan untuk orang besar yang diundang hari ini? Kursi ini awalnya milikku. Mengapa saya tidak berani duduk di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Ketua Xiang secara pribadi membawanya masuk. Aku tidak menyangka, Xiang Tianqi punya nyali sebesar itu, berani mengabaikan kehadiran Tetua Liu, dan mengundang orang udik semacam ini, untuk menghadiri konferensi pers. Sebenarnya bukan Ketua Sang yang mengundang saya, melainkan Tetua Liu. Tidak kamu sampah, apakah kamu tahu, apa yang kamu katakan? Keberadaan seperti Tetua Liu, bagaimana mungkin dia mengundang orang udik sepertimu, untuk menodai peluncuran produk baru tokoh besar itu? Susun kebohonganmu sebelum kamu menyombongkan diri. Dulu di pasar saham, Tuan Mudali juga mengira saya membual. Apa hasil akhirnya? Diam. Kamu sampah. Tuan Mudali, apakah sampah ini menyinggungmu sebelumnya? Dia bahkan ingin aku berlutut dan meminta maaf padanya. Dasar bajingan. Kamu berani menyinggung bahkan Tuan Mudali. Tuan muda terhormat dari keluarga Li, bahkan tidak mengerti prinsip menghormati taruhan. Tidakkah kamu takut kehilangan muka jika itu tersebar? Wu Fan. Tuan Muda Li adalah penerus keluarga Li ibu kota provinsi berikutnya. Kau menyinggung Tuan Muda Li, bahkan Ketua Xiang tidak bisa melindungimu. Wu Feng, apakah yang mereka katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar membuat Tuan Muda Li berlutut dan meminta maaf kepadamu? Istri bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Wu Fan, kau menyinggung Tuan Muda Li. Bagaimana kau masih punya muka untuk duduk di sini, Wu Fan? Jangan paksa aku untuk secara pribadi mengusirmu. Siapa yang kau coba usir? Nora Xiang? Wu Fan sampah ini. Aku tidak tahu urat mana yang dia santun. Bersikeras duduk di kursi yang disediakan untuk orang besar yang diundang hari ini. Bukankah kita sedang berusaha mengusirnya? Dia adalah orang penting itu, yang diundang oleh keluarga Zhang kita. Nona Xiang, kau pasti salah. Bukankah Wu Fan hanya seseorang yang menyelamatkan nyawa Ketua Xiang? Bagaimana mungkin dia
bisa menjadi orang besar. Aku tidak tahu apakah semua orang telah salah paham. Tetapi Wu Feng Tuan Wu adalah bos di balik layar dan kepala insinyur. Si tuan kecil. Semuanya. Saya yakin kalian semua tahu bahwa mengenai perjamuan hari ini, saya hanyalah batu bata yang digunakan untuk menarik batu giok. Tokoh utama perjamuan hari ini adalah orang lain. Dia adalah... Wu Feng, kamu mau kemana? Tokoh penting itu akan segera masuk. Saya tahu, kamu memiliki jasa penyelamat hidup terhadap Ketua Xiang. Tapi itu adalah sebuah keberadaan. Keluarga Xiang yang bahkan mereka tidak berani provokasi. Apakah Wu Feng sudah gila? Tidakkah dia melihat semua orang menahan napas karena antisipasi? Tokoh besar itu disukai oleh para petinggi di ibu kota provinsi. Jika dia tersinggung, maka keluarga Liu kita mungkin akan terlibat. Liu Zizuan juga. Mengapa dia tidak menghentikan Wu Feng? Dia ingin mati sendiri dan menyeret kita bersamanya. Keluarga Xiang ini benar-benar tidak takut mati. Mereka bahkan berani secara pribadi mencari seseorang untuk menyamar sebagai bos si tuan kecil. Dasar binatang. Jika tokoh besar itu tersinggung, bukankah itu akan menempatkan keluarga Liu kita dalam situasi yang mematikan? Dia adalah Tuan Wu Feng. Semuanya, hari ini akan menjadi hari di mana Haicheng dan bahkan seluruh negara naga akan diguncang oleh... Jadi berandalan muda ini, siapa orang ini? The film was Xiang Tianqi, translated ini and bukan perjamuan narrated by pribadimu. M-Media. Juga tidak bisa digunakan. Secara pribadi berterima kasih pada penyelamatmu. Jika kamu terus tersesat dan menyinggung insinyur yang merevolusi negara naga, bisakah keluarga Xiangmu menanggung tanggung jawabnya? Selanjutnya, mari kita undang Tuan Wu Feng untuk bergabung dengan saya dalam peluncuran produk teknologi. Produk teknologi terbaru si tuan kecil, laptop ultra tipis. Wu Feng tidak punya kemampuan maupun pengalaman. Bagaimana dia pantas disebut kepala insinyur negara naga? Menurut pendapatku, dia hanyalah seseorang yang diseret keluar untuk menanggung kesalahan. Tepat sekali, pasti begitu. Aku punya rencana. Seperti yang diharapkan dari Tuan Mudali, itu benar-benar rencana yang brilian. Wu Feng, aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau menentang keluarga Li, kau hanya punya jalan buntu. Zisuan, acara akan segera dimulai. Mengapa juru bicara belum datang? Kami sudah konfirmasi dengannya kemarin. Tapi hari ini, dia tiba-tiba berhenti merespons. Xiang Yasin selebriti papan atas. Anda terlambat. Dia ada di sini untuk melanggar kontrak. Apakah aku terlambat atau tidak? Apa bedanya? Tuan Muda Wu, mengapa warna kulitmu begitu buruk? Jangan bilang di usia semuda ini kau sudah menderita defisiensi ginjal. Xiang Yasin, apakah Anda yakin ingin melanggar kontrak? Ya. Jadi kenapa? Tuan Muda Li berkata, dia siap beri dukungan 10 tahun untuk keluarga Liku. Kamu hanyalah bos merek elektronik kecil di Haicheng. Beraninya kamu, apakah kamu ingin bersaing dengan keluarga Li? Benar-benar. Wu Feng, jangan berpikir bahwa karena kau mencapai sedikit ini, pencapaian kecil, kau bisa bertindak sembrono. Tuan Muda Li kami adalah tokoh terkenal di ibu kota provinsi, seorang talenta heroik muda. Sepertinya keluarga Liu benar-benar akan menjadi anjing orang lain. Kau hanyalah badut kecil yang tidak penting. Aku lihat kau kehilangan juru bicaramu. Berapa lama kau bisa terus berjuang? Xiang Yasin, dengan melanggar kontrak seperti ini, tak takut jadi sasaran orang industri, di blacklist. Di negara naga, siapa berani blacklist wanita Tuan Muda Li? Tuan Muda Li, bukankah begitu? Tidak ada seorang pun yang boleh berpikir untuk menyentuh wanitaku. Dan kau Wu Feng, hanyalah seekor anjing di bawah kakiku. Tidak peduli seberapa keras kau menggonggong, kau tidak akan bisa bangkit. Jangan keterlaluan. Wu Feng, katakan padaku, jika kau membiarkan bos yang sebenarnya dari si tuan kecil tahu bahwa kau merusak acara juru bicara, upacara pembukaan, bisakah kau tetap berdiri tegak di Haicheng?
Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau kutu terlalu mengganggu. Sedangkan aku hanya ingin melenyapkanmu atas nama bos si tuan kecil yang sebenarnya melenyapkanmu. Lalu, tentu saja, aku akan mengambil alih si tuan kecil. Wu Feng, apa yang akan kita lakukan? Jangan takut. Ada begitu banyak selebriti di Haicheng. Jangan lupa masih ada Baikeran. Sedangkan hari ini aku akan membuat kehancuranmu terlihat buruk. Semua selebriti sudah pergi ke ibu kota provinsi untuk menghadiri upacara pembukaan toko baru keluarga Liku. Wu Feng, jika kau berlutut sekarang dan bersujud padaku, mengakui kesalahanmu, dan meminta maaf sampai aku puas, aku masih bisa membiarkannya menjadi juru bicaramu selama 1 hari. Ingat, pastikan sujudnya mengeluarkan suara keras. Sekarang mari kita sambut juru bicara si tuan kecil ke atas panggung. Pergi. Tambahkan bahan bakar ke AP untuk si tuan kecil. Biarkan mereka binasa lebih cepat. Keran, saya ingin secara resmi mempekerjakan Anda sebagai juru bicara untuk si tuan kecil kami. Kamu punya penilaian yang bagus, aku akan segera ke sana. Baik. Halo semuanya, saya adalah juru bicara untuk si tuan kecil, Zhang Yasin. Tetapi hari ini, saya mengetahui bahwa si tuan kecil menipu konsumen. Konsol game mereka tidak hanya produk rakitan, tetapi juga menggunakan komponen inferior. Itu adalah produk palsu dan murahan yang terang-terangan. Oleh karena itu hari ini, saya memutuskan untuk mengakhiri kontrak saya dengan si tuan kecil. Karena Yasin berkata begitu, si tuan kecil pasti memiliki urusan yang mencurigakan. Kami mendukung Yasin. Boykot produk palsu dan murahan. Boykot si tuan kecil. Boykot si tuan kecil. Boykot si tuan kecil. Itu tidak benar. Semuanya dengarkan aku. Kinerja dan kualitas produk kami, semua dijamin. Yasin kita tidak akan pernah berbohong. Berhenti membohongiku. Si tuan kecil masih mau berkelit. Bayar ganti rugi. Tepat sekali. Produk berkualitas rendah, namun dijual sangat mahal. Bayar ganti rugi. Bayar kompensasi. Semuanya harap tenang. Zhang Yasin bukan juru bicara si tuan kecil kami. Dan hari ini, dia telah memfitnah si tuan kecil kami. Kami akan laporkan ke departemen terkait dan menuntut pertanggungjawabannya. Kalian menipu konsumen, namun kalian ingin pergi tanpa cedera. Apakah kamu pikir di Haicheng, kamu bisa mendominasi segalanya? Aku tidak menyangka ini. Si tuan kecil ini demi keuntungan benar-benar mengabaikan kesehatan konsumen. Aku tidak menyangka si tuan kecil akan seperti ini. Boykot si tuan kecil. Si tuan kecil keluar dari Haicheng. Keluar dari Haicheng. Keluar dari Haicheng. Lihat itu. Ini semua adalah penggemarku. Bukan penggemarmu. Katakan padaku, apakah mereka percaya padamu atau padaku? Tak takut saat kebenaran terungkap, Anda akan di blacklist. Daftar hitam. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melawan Tuan Mudali? Idiot. Sekarang cepat berlutut dan bersujud 100 kali dengan keras padaku. Jika kau bersujud sampai aku puas, The film aku was mungkin masih translated mengizinkan si tuan and kecil narrated by Media. untuk bangkrut sedikit lebih lambat. Tuan Mudali, ada begitu banyak orang di bawah panggung. Bukankah seharusnya kita membuatnya bersujud 100 kali lagi? Saya ingin melihat apakah Anda masih bisa tersenyum nanti. Keras kepala menolak mengakui kekalahan. Kau bahkan tidak punya juru bicara. Aku ingin lihat bagaimana kau adakan peluncuran si tuan kecil. Siapa bilang si tuan kecil tidak punya juru bicara? Kamu adalah Ratu Film Enran. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah juru bicara si tuan kecil kami, Anran. Itu Ratu Film Anran. Bolehkah saya minta tanda tangan? Aku tidak menyangka Enran benar-benar menjadi juru bicara si tuan kecil. Dia sudah terkenal selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah mengambil satupun iklan. Halo semuanya, saya Enran. Juru bicara untuk si tuan kecil. Selalu saya yang dipilih. Bukan seperti yang diklaim beberapa orang. Si tuan kecil selalu memberikan kinerja optimal kepada konsumen dan teknologi terbaru. Saya yakin mereka yang telah menggunakan si tuan kecil semuanya dapat membuktikan hal ini. Ngomong-ngomong, si tuan kecil memang lebih baik daripada konsol game yang mapan untuk digunakan dari keluarga Liu. Baik itu permainannya maupun varietasnya, ada banyak. Kalau begitu bukankah Zhang Yasin berbohong? Dia benar-benar berbohong kepada kita. Cucu perempuan tabib dewa baik? Kenapa dia ada di sini? Kau jalang, beraninya kau memfitnahku. Percaya atau tidak aku akan merobek mulutmu. Kalau kau tidak mau mulutmu lagi, aku bisa bantu menjahitnya tertutup. Apa? Mencoba membela wanitamu? Simpan saja. Dia hanyalah seorang, sedikit lebih glamor. Sedikit saja. Tuan Mudali kita hanya perlu mengangkat jari.
Dan dia bisa menghilang dari negara naga. Kau yakin? Lihatlah kalian semua. Kalian membuat wajah Tuan Muda Li hitam karena marah. Kenapa kalian tidak cepat berlutut, bersujud pada Tuan Muda Li? Akui salah. Adapun kamu. Kamu harus menemani Tuan Muda Li dengan baik malam ini. Diam. Apa kamu pikir semua orang sepertimu? Beraninya kamu memukulku. Apa kamu masih tidak terima? Kirimkan pemberitahuan. Siwei Media dan semua anak perusahaannya harus memasukkan Xiang Yasin ke daftar hitam. Sama sekali jangan mempekerjakannya. Siwei Media, itu adalah perusahaan manajemen terbesar. Kak Yen Ran. Aku salah. Tuan Muda Li tolong bantu aku. Tanya. Kau tak bisa urus masalah sepele ini. Tuan Muda, semuanya sudah diatur. Wu Fan, aku akan membuatmu menyesal telah memprovokasiku. Sayang, aku membelikan kesukaanmu. Bebek panggang. Sayang. Halo, siapa ini? Wu Fan, apakah kau ingat aku? Li Fan. Apa maumu? Kalau tidak ada apa-apa aku tutup teleponnya. Jangan terburu-buru. Tuan Wu, dengarkan suara siapa ini? Wu Feng, selamatkan aku. Selamatkan. Bagaimana, Wu Fan? Apakah kau mengenali suara siapa ini? Bajingan. Lepaskan istriku. Wu Fan, pabrik yang ditinggalkan di selatan kota. Aku hanya memberimu 30 menit. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membungkamnya. Li Fan, kau mencari mati. Kau akhirnya tiba. Kau bajingan, lepaskan istriku. Jangan terlalu cemas. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan menyadari bahwa istrimu sebenarnya sangat cantik. Li Fan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Menurutmu apa yang aku inginkan? Bukankah kau selalu memperlakukanku seolah aku bukan apa-apa? Sekarang berlututlah untukku. Kalau tidak, istrimu yang cantik mungkin saja kehilangan nyawanya. Apapun yang kau mau hadapi aku, jangan sentuh istriku. Berlututlah untukku. Berlutut. Kau sombong bukankah kau sangat sombong? Aku sekarang tepat di depanmu, akan melakukan keinginanku pada istrimu. Li Fan, kau mencari mati. Kau anjing bodoh. Aku akan menghancurkanmu, sama seperti menghancurkan semut. Kau ingin aku melepaskanmu? Pindahkan ekuitasi tuan kecil kepadaku. Juga jilat sepatuku. Sampai bersih untukku. Aku bisa memberimu sitiran kecil, tapi kau harus lepaskan istriku dulu. Bajingan. Kau berani menawar sekarang. Cepat tanda tangani perjanjian ekuitas itu untukku. Jangan bergerak sembarangan. Bergerak lagi, dan aku akan melumpuhkan lenganmu. Kalau kau berani bergerak lagi, aku akan memotong tanganmu. Berhenti bicara omong kosong. Cepat tanda tangani. Patahkan kakinya. Aku akan mentransfer 1 juta kepadamu nanti. Aku datang ke sini. Kakakku. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bawa mereka berdua ke Biro Keamanan Publik. Tidak masalah, serahkan padaku. Siapa yang berani menyentuh putraku? Li Chen Feng, patriark keluarga Li. Mencari mati. Nah, kau adalah Li Chen Feng, patriark keluarga Li dari ibu kota provinsi. Ayahku ada di sini. Wu Fan, waktu kematianmu telah tiba. Kalau yang muda tidak bisa menang, kau kirim yang tua. Nak di hadapan kekuatan absolut. Kecerdasan cepat. Sama sekali tidak berharga. Kakakku, korps pengawal keluarga Li. Setiap orang dari mereka sangat terampil dalam seni bela diri. Dan teknik gerakan mereka tak terduga. Sepertinya kita tidak akan bisa pergi. Tapi jangan khawatir.
Aku akan memastikan Nona Liu keluar. Apakah kalian sudah selesai bicara? Aku beritahu kalian, tidak ada seorang pun yang akan pergi hari ini. Apakah ada yang ingin kau katakan? Berhenti memukuli mereka. Selama kamu melepaskan mereka, aku akan melakukan apa saja. Apapun. Bagus, Wolfen. Hari ini tepat di depan wajahmu. Aku akan mengambil wanitamu. Siapa itu yang berani mencampuri urusan keluarga Li kami? Apa kau ingin mati? Patriark Li, betapa besar wewenang yang Anda miliki. Saya ingin tahu apakah saya diizinkan untuk ikut campur. Tetua Liu, mengapa Anda datang? Mengapa saya The tidak film boleh was datang? translated Namun and Patriark Li, narrated mengapa by Anda M begitu Media. marah? Tetua Liu, Anda tidak tahu cerita lengkapnya. Wu Feng ini menyebabkan keluarga Li kerugian 50 juta. Dan juga menyebabkan keluarga Zhu dari Hai Cheng bangkrut. Aku hanya meminta Tetua Liu agar hari ini Anda berpura-pura Anda tidak tahu apa-apa. Setelah ini keluarga Li ku pasti akan. Apakah Anda mencoba menyuap saya, melakukan kejahatan padahal tahu hukum? Beraninya aku. Hanya saja, Apa sebenarnya keluarga Li Anda melakukan tindakan ilegal? Belum cukup kau melakukannya. keluarga Li kami tidak melakukan tindakan ilegal apapun. Penyanggalan yang keras kepala. Keluarga Li Anda melakukan penggelapan pajak, total 3 miliar. Li Fan melakukan kejahatan penculikan dan penyerangan yang disengaja. Melakukan kejahatan persenjataan ilegal di antara yang lainnya. Keduanya akan dihukum secara bersamaan untuk berbagai kejahatan. Bawa mereka pergi sekarang. Karena kalian semua akan masuk penjara. Biar aku beritahu satu hal lagi sebelumnya. Sebuah rahasia. Li Fan bukan anakmu. Bagaimana kau tahu itu? Kau sudah tahu selama ini. Tidak. Ayah, dengarkan penjelasanku. Diam. Kau bicara. Kepala keluarga Li tidak tahu. Mantan sopirmu dan istrimu adalah kekasih masa kecil. Karena keluarga tidak setuju, mereka bahkan pernah kawin lari bersama. Omong kosong. Jangan memfitnah ibuku. Kau sudah tahu ini sejak awal kan? Bagaimanapun kehidupan sehari-hari, tidak berbohong. Zixuan. Liu, Panggil saja saya Tetua Liu. bagaimana Tetua Liu tahu? Kami ada di sini. Tidakkah Anda ingat apa yang saya katakan kepada Anda? Anda memikul tanggung jawab atas masa depan seluruh negara naga kita. Tentu saja kami harus melindungi Anda dengan baik. Maaf telah merepotkan Tetua Liu. Keluarga Li parasit ini juga merupakan prioritas utama operasi ini. Jika Anda tidak menarik perhatian sebagian besar keluarga Li, kami tidak akan bisa membasmi keluarga Li dengan begitu lancar. Kalau begitu, Anda juga salah satu pahlawan dalam tindakan kami kali ini. Kalau begitu mengenai Yiyi kami, saya serahkan dia padamu Pak Tua. Yakinlah, saya pasti akan mengembalikan kepada Anda seorang putri kecil, sehat dan utuh. Iya, Halo kakak baik. bagus. Jadilah anak baik Iya. Setelah kakek menyembuhkan penyakitmu, kita akan pergi ke taman hiburan bersama untuk bermain. Alpi, Dan kita harus membawa mama dan ayah juga. bagus. Kita akan pergi bersama. Sekarang, Iya tunggu sampai kamu tidur. Bangun, dan kemudian kita akan pergi ke taman hiburan bersama. Wu Feng, cepatlah. 3 bulan kemudian, Kamu sendiri yang bilang ingin mengajak Yiyi keluar bermain. Kenapa kamu bertele-tele? sayang, sudahkah kau lihat dasi kuningku? Itu ada di laci. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Bahkan Yiyi bisa menemukan pakaiannya sendiri. Kamu sudah dewasa, bagaimana kau lebih kekanak-kanakan dari anak kecil? Ini tidak dimaksudkan untuk menyoroti kemampuan istriku kan? Kalau tidak, biarkan keluarga punya satu anak lagi. Menyebalkan, tidak senonoh. Kakak baik sudah tidak.